kembali lagi di Amazing Podcast, Amazing Inspiration. Oke, gimana nih teman-teman kabarnya semua yang di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bakal seru banget nih. Aku bakal ngobrol sama orang yang benar-benar bermanfaat banget buat lingkungan. Penasaran siapa? Ini dia, langsung aja nih, Pak Kuku. Selamat datang Bapak. Halo. Oke, Pak Kuku gimana nih kabarnya? Kabarnya deg-degan. Deg-degan. Surprise ini pertama ini Oh, pertama. perdana. Nih, Perdana. Sebelum itu perkenalan dulu dong. Iya, Aku benar. Alivia Bapak. Iya. Santri Ian, inspirasi anak negeri. Iya. Bapaknya masih deg-degan guys. Bapaknya masih deg-degan ya. Iya. Oke, Bapak jauh-jauh dari mana nih Pak? Bapak asalnya? Kalau saya asal dari Klaten. Klaten. Ya, merantau ke Jakarta. Emang tujuan cita-cita menjadi polisi ya. Oh Saya iya. mendaftar polisi di Jakarta. Oke. Dan akhirnya diterima. Sekarang tinggal di mana Bapak? Sekarang tinggal di Rawapanjang. Rawapanjang. Rawapanjang Oke. di suatu perumahan kecil lah. Gitu. Oke, Pak Kuku, selamat datang di Ian ya Bapak ya. Iya. Udah kenalan nih tadi, aku namanya Alivia, Bapak juga Pak Kuku. Nih aku lihat-lihat udah pakai seragam ya, sama ya. Aku juga pakai seragam, cuma bedanya Pak Kuku nih berseragam yang biasanya identik sama orang-orang yang agak segan ya Pak melihat seragam tersebut kayak gitu. Oke Bapak, nih aku lihat-lihat udah jadi Polri. Berapa lama sih Bapak dinas jadi Polri? Saya mendaftar polisi dari 2003 ya. 2003? 2003 mendaftar dan lulus diterima. Selesai pendidikan Desember 31 Desember ya, 31 Desember dapat penempatan di Depok. Oh Ya. gitu. Jadi kalau dihitung tahun sudah 20 tahun ya. Sekarang kan Masya 2004 Allah, ya. mantap, 2024 berarti hampir 20 tahun ya. 20 tahun menjabat sebagai Polri. Masya Allah, keren banget. Udah nih kan dari 2003. 2003 ya. Aku aja belum lahir guys. 2003 Bapak udah jadi Polri ya. Iya. Itu dari kecil emang kepengen banget jadi Polri. Betul. Itu polisi itu adalah cita-cita dari kecil ya. Oh gitu. Cita-cita yang alhamdulillah bisa tercapai. Karena ya emang kerja keras, intinya kerja keras. Usaha, jangan sampai doa, pasti itu ya. Itu. Oke, Bapak udah lama jadi Polri. Waktu awal-awal jadi Polri itu karena apa? Karena cita-cita. Ya awal kan mau jadi cita-cita tuh pasti kan baru angan-angan ya iya, kan. kan Awal-awalnya tuh gimana tuh? awalnya kan ya biasa anak kecil, natural aja gitu di sekolah-sekolah. Kamu pengen jadi apa? Kamu pengen jadi apa? Ya udah. Awalnya sih berubah terus, itu pengen jadi pilot lah, presiden lah, dokter lah itu. Tapi setelah kesini kan ya nggak, kita tuh pasti pengen jadi apa sih sebenarnya gitu. Oke. Jangan sampai ya nggak, kita hidup cuma hidup aja gitu loh, nggak ada cita-cita. Coba kalau cuma hidup, kamu pengen cita-cita, ada loh anak sekarang ini, anak-anak SMA gitu. SMA lo ya, SMA lo udah waktunya lo ya harusnya tahu dia punya, kamu cita-cita apa? Harus punya tujuan. Iya, ya? nggak ada, dia bingung masih, nggak tahu. Akhirnya bilang temennya pengen jadi dokter, dia ngikut pengen jadi dokter. Sebelah pengen jadi pilot, pengen jadi pilot. Nggak tahu jati Ya, dirinya ya itu. Pak ya. Itu. Oke, setahu aku kan ini jadi Polri, tapi ternyata dapat kabar itu ternyata Bapak itu jadi Babim Kamtipmas. Betul, iya. Betul. Aku sebenarnya kurang paham ya Pak masalah Babim Kamtipmas itu apa sih? Boleh Bapak sharing ke teman-teman? Boleh. Jadi gini, Babin Kamtipmas itu adalah bagian dari Polri juga. Ada lalu lintas, ada reserse, ada intel, terus ada samapta, dan itu punya tugas dan fungsi masing-masing. Oke. Intinya kalau Babin Kamtipmas itu bertugas di suatu desa atau kelurahan. Dia bertugas khusus dia. Gitu. Dan dia melekat di desa tersebut. Gitu. Sampai Melekat dia. segitu. Gitu. Berarti harus segitu akrabnya sama masyarakat gitu. Wajib. Oke. Kita harus tahu deteksi dini. Kita harus mengetahui di wilayah itu ada apa. Oke. Ada permasalahan apa. Itu ada kendala apa. Gitu.
kita cari win-win solusi. Oke. Lebih baik kita tahu dari awal daripada sudah ya itu. Oke. Sebenarnya perbedaannya tuh apa sih Polri sama Babin Kamtipmas? Nah, Polri karena semakin banyaknya tugasnya ya. Di antaranya menjaga keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, pelayanan masyarakat. Nah, itu kan itu tugas Polri yang pertama. Karena saking banyaknya, akhirnya dibagi-bagi. Ada yang lalu lintas, tugasnya di jalan. Di jalan ada. Terus patroli, itu tugasnya Samapta, Sabara, Intel. Ya, itu tugasnya untuk deteksi dini. Oh, jadi tuh Bapak tugasnya sampai ngintel-ngintel juga? Saya multifungsi, termasuk patroli. Cuma lingkupnya di lingkup skup yang kecil. Satu desa. Oh gitu. Itu kalau patroli Samapta itu satu polsek dia, satu kecamatan. Kalau saya lingkupnya terlalu kecil, gitu. Namun ada situasi tertentu di malam minggu kita bergabung patroli di skala sedang. Bergabung dengan masyarakat, Intel, Serse, semua jadi satu. Itu. Sebegitu multifungsinya ya. Iya, begitu. Benar-benar berarti yang benar-benar menjaga banget masyarakat kayak gitu. Betul. Pengalaman terseru jadi Babin Kamtipmas tuh apa sih Pak selama Bapak menjabat dari 2003 ya? Babin Kamtipmas sudah berjalan 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah. Berarti sebelumnya diumum dulu di mana-mana. Pernah di Samapta. Lamanya di Samapta. Samapta tuh apa Pak? Samapta itu patroli dan penjagaan. Yang kayak biasanya aku temuin di jalan. Yang di jalan patroli bawa mobil, kalau nggak bawa motor, itu Pak Samapta. Gitu. Lama lah di situ. Setelah lama sempat di staf juga, kurang lebih setengah tahun, ya kan? Setengah tahun terus kemarin 2002 masih COVID tuh ya. Masih COVID belum selesai tuh, COVID yang kedua ya. Baru ditempatkan di Susukan. Akhirnya di tempat di sini. Iya. Cerita lucu ya, cerita lucunya dong Pak. Cerita lucu selama menjadi Babin Kamtipmas pernah. Apa tuh? Udah nyampe rumah, balik lagi. Karena emang urgentnya masyarakat kan handphone saya ini ya, nomor handphone saya itu udah kemana-mana gitu. Jadi ketika warga butuh, dia nggak peduli waktu. Mau jam berapa aja telepon. Kalau urgent ya, misalnya orang berantem, masa kita tunda besok pagi kan nggak mungkin, ya? Iya benar. Pak ini misalnya berantem rumah tangga kan gitu. Emang bisa berantem disuruh besok aja siang kan nggak mungkin. Emang sampai sebegitunya mereka sampai nelfon Bapak karena emang tugasnya Bapak kayak gitu apa gimana? Emang seperti itu. Jadi kita harus benar-benar ya saya bilang tadi kita udah melekat dengan masyarakat. Minimal RT lah. Minimal RT. Ada yang person megang ada, nggak ada masalah. Gitu. Dia biasanya kalau nggak ada nomor telepon saya, dia larinya ke Pak RT. Pak RT bingung nggak bisa nyelesain masalah, larinya ke kita. Begitu. Jadi hal lucunya seperti ini. Apa tuh? Begitu kita habis muter patroli biasa, rutin kan, ya sampai rumah udah malam tuh. Karena besok pagi harus apel kan. Kan kita nggak mungkin muter sampai pagi kan ya. Besok pagi gimana apelnya? Iya, benar-benar. Karena kan kita masih wajib apel. Apelnya itu di mana, Pak? Apel di Polsek. Oh, di Polsek. Ya, setiap jam 8 kita apel. Setelah apel pagi baru kita ke wilayah. Muter ya enggak? Muter nanti kan kita ada waktu lah. Karena waktu di wilayah itu kan kita yang mengatur. Jadi jam kerja saya itu saya ngikutin kegiatan di masyarakat. Di masyarakat ada pengajian, kita ngikut sampai jam 12 malam gitu. Jadi bukan masyarakat ngikutin saya ngikutin masyarakat. Begitu. Itu Bapak kalau gabung-gabung sama masyarakat itu sama tim atau Bapak sendiri aja? Di suatu desa itu berdua sama Babinsa. Nanti kita kalau bergabung sama yang lain biasanya Linmas. Linmas ada, terus teman-teman Pokdar Kamtipmas, FKPM, itu bergabung dengan mereka. Kita ngajak dia, ayo kita jalan ke sana, gitu. Tektokannya sama dia. Lucunya ini belum nyampe ya. Belum. Pada suatu ketika saya habis kerja malam jam 12 malam saya pulang. Begitu pulang nyampe udah buka kunci, buka pintu.
istri kan misalnya biasa tahu kan malam ketek pulang tuh. Begitu buka pintu, saya cuma bilang, saya udah pulang, tapi saya balik lagi. Gitu. Pasti istri Ya udah, ya udah, itu aja balik lagi. Motor padahal udah masuk ke garasi kan. Begitu dia istri dengar kan pasti dibangun kan. Gitu siapa kan gitu. Oh iya. Saya udah pulang, tapi saya balik lagi. Ya udah balik lagi. Gitu, kita beresin dulu permasalahan. Oke, Gitu. jadi pulang ternyata bukannya pulang malah balik lagi karena ada panggilan masyarakat. Ya Allah, itu sebegitu sebegitu berpengaruhnya buat masyarakat. Bapak juga peduli dengan masyarakat, meluangkan waktunya walaupun udah tengah malam teman-teman, tapi Bapak ini menjalankan tugasnya sebegitu berjasanya buat kita. Oke, Bapak, aku sebenarnya penasaran nih. Bapak, kalau aku lihat-lihat nih banyak banget kerjaannya, multifungsi. Ada nggak sih pengalaman di luar pokok dinas? Jadi kayak Bapak kerja seharusnya kan sebenarnya buat, kalau contoh ya, kalau polisi-polisi yang mengatur lalu lintas, ya kerja pokoknya mereka sekedar mengarahkan lalu lintas. Ya, betul lalu ya, pengaturan lah ya. Kalau Bapak itu ada gak sih? Pengalaman ya, ada. Waktu menjadi Babin Kamtibmas. Waktu Jadi, COVID. Gimana tuh cerita? Jadi kita jadi bantuan medis. Jadi kita menyiapkan tempat untuk vaksin. Iya. Waktu COVID kan vaksin di mana-mana ya. Oh iya benar-benar. Kita membantu program percepatan vaksin. Yang harus segera berapa persen itu. Kita gencarkan terus. Jadi kita benar-benar membantu medis itu. Oke. Iya. Iya. Siang malam kita. Bahkan di bulan puasa kita siang-siang tengah hari bolong kita ngadain vaksin. Habis buka kita masih ada. Habis terawih kita bikin juga. Oh iya. Iya. Tuh. Masya Allah. Ketika mau libur panjang kan, Hah? masyarakat boleh pulang tapi harus vaksin. Nah itu berbondong-bondong tuh masyarakat menyerbu. Oke. Pak vaksin di mana? Pak vaksin di mana? Akhirnya kita bikin sehingga hingga lepas terus sholat tarawih kita adakan vaksin. Itu salah satunya. Itu yang pertama. Yang kedua ini sekarang Apa tuh? program Pak Prabowo ini mengenai ketahanan pangan, ya kan? Iya, cita-cita Pak Prabowo kan adalah swasembada pangan. Nah kembali, kita nggak yang punya kegiatan yang di luar tugas pokok. Tapi nggak apa-apa, itu seru ini adalah seru. Pengalaman dari mana Ini aja? bukan mengeluh ya, bukan mengeluh, enggak. Sekarang Babin Kamtibmas saya di Susukan ya punya ketahanan pangan di Susukan. Lokasinya di sebelah sini nih, di RT 4 RW 2 Susukan. Oke. Di situ ada lahan punya suatu PT. PT yang belum dibangun perumahan. Bener-bener lahan pure tidur itu. Kita babat habis, kita cangkulin. Alhamdulillah yang sudah kita tanemin cabai, terus jagung, kacang panjang, terus tadi sudah progres buat sayur-sayuran, sayur kangkung sama bayam. Oke. Tadi sudah ada bibit ubi jalar. Oh iya. Cuma karena kita telat nyangkulnya, ternyata kenapa tuh? jadi petani itu berat. Bener banget. Berat. Prosesnya makanya, juga lama. Kita mengolah lahannya itu susah. Apalagi kalau benar-benar dari nol ya. Iya benar. Kita babat dulu yang tadinya ilalang, kita jadikan lahan yang siap tanam itu sangat berat sekali. Gitu. Itu proyek belum lama? Baru anget masih jalan. Oke, bareng-bareng sama teman-teman Babin Kamtibmas. Betul, sepolsek. Ya, nggak mampu kita seorang diri, dibantu sama ahlinya lah, ahli tenaga, ahli kita gandeng sama warga sekitar. Mantap. Gimana, keren ya? Keren banget sih ini teman-teman, kerjaannya benar-benar sangat-sangat multifungsi. Pokoknya intinya sangat-sangat bermanfaat banget ya Pak buat masyarakat, untuk masyarakat Susukannya yang nonton. Ini dia nih ada yang mewakili kita nih, Bapak Babin Kamtibmas, Pak Kuku dengan tim itu sangat-sangat
masyarakat banget nih ya. Untuk ya Allah, Masya Allah keren banget Bapak. Terima kasih ya Pak atas Sama-sama. sharing-sharing hari ini. Aku jadi tahu nih apa sih Babim Kantipmas, terus kerjanya apa aja. Ternyata Polri dengan Babim Kantipmas itu juga beda ya Pak ya. Betul. Terus juga pengalaman Bapak Masya Allah banget. Banyak banget yang bisa kita gali. Nantinya bakal kita cerita-cerita lagi kali ya. Betul, kita cerita lagi, kita sambung mengenai program yang baru ini ya. Oh iya, Kita- siap. Ya, Lebih kita- detail lagi ya kita cerita lagi ceritanya. ya. Jangan sampai teman-teman penonton ini nggak tahu kita punya kegiatan yang di luar tugas biasa. Jadi kita ada tambahan khusus mengenai ketahanan pangan. Jadi kita belajar menanam. Ini buat teman-teman yang punya lahan, yang pengen digarap bareng sama Babin Kamtibmas, boleh kita goleng-goleng. Nomor telepon boleh dikasih nggak? Boleh. Yang belum tahu dan mau simpen nomor telepon saya boleh. Nomor teleponnya di Nanti gimana? ditaruh aja di edit nih iya, kita, ditaruh iya. di bawahnya. Oke. Betul. Disebutin nggak? Apa? Disebutin? Gak perlu, gak apa-apa, nanti Oke. kita edit aja ya Bapak ya. Oke, boleh. Oke, terima kasih ya Bapak hari ini udah mau hadir ngobrol-ngobrol Sama-sama. sama aku di Ian ini biasanya kalau penutupan closing kita tuh ada jargon ya Pak. Apa itu Oke? jargonnya? Jargonnya kalau aku sebut inspirasi anak negeri, jawabnya amazing inspiration. Kayaknya gini Pak. Oke. Ya, gitu. oke, bisa Iya. ya, gini ya, Bisa. dua jari. Oke. Oke, kita closing. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa nih tadi yang dipesanin sama bapaknya, boleh dicatat nomor teleponnya, nanti ada di sini ya. Ada di- Oke, ada, editor ada. kerja ya, editor ya. Oke. Oke, kita sama-sama Bapak Inspirasi Anak Negeri. Amazing Inspirasi. Inspiration.